Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, NIM 1913061 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun mata kuliah yang saya bawakan itu mekanisasi pertanian, tentang pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang dimanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dalam rangka proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Adapun pengertian dari pertanian berkelanjutan adalah pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan ada 5, yaitu 1. Kelayakan ekonomi, 2. Pertanian ekologis dan ramah lingkungan, 3. Diterima secara sosial, 4. Kesesuaian budidaya, dan 5. Pendekatan sistem dan holistik. Cakupan pertanian berkelanjutan menurut Wood tahun 1987 menunjukkan berbagai dimensi atau cakupan berkelanjutan pertanian, yaitu ada 7. Pertama, dimensi waktu jangka panjang. Yang kedua, dimensi sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, dimensi usaha ekonomi. Dan yang keempat, dimensi kelestarian keanekaragaman hayati dan keragaman genetik spesies tanaman. Yang kelima, dimensi kesehatan lingkungan dan keberhasilan udara. Yang ketujuh, dimensi kualitas sumber daya pertanian, dan terakhir dimensi kelestarian kapasitas sumber daya pertanian dan lingkungan. Di video ini dapat kita lihat bahwa pertanian berkelanjutan yang masih menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, kerbau, sabit, dan tenaga manusia untuk menanam dan memanen serta untuk pengolahan pasca panen. Pada pertanian organik memiliki ketahanan jangka panjang menyebabkan keberlanjutan serta kemandirian. Pada pertanian organik, selain produktivitas yang diutamakan, kestabilan dan kelestarian lingkungan juga sangat diutamakan. Pertanian organik menerapkan konsep jangka panjang agar pertanian dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama. Pertanian berkelanjutan menggunakan alat modern juga memiliki dampak positif bagi lingkungan. Mengapa? Ketika kita menggunakan traktor, maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga manusia. Namun, berdampak negatif pada lingkungan. Contohnya, polusi yang dihasilkan dari mesin traktor. Inilah proses pembuatan POC
pupuk organik cair yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, penggunaan pupuk organik membuat petani dan konsumen hidup sehat dan ekonomis, dikarenakan pupuk yang digunakan berasal dari limbah rumah tangga atau bahan-bahan alami yang sering kita jumpai di sekitaran kita. Nah, penggunaan pupuk dan pestisida dapat mengurangi biaya yang digunakan. Pertanian organik membuat petani dan konsumen hidup lebih sehat dan ekonomis, karena produk petani organik yang dikonsumsi konsumen bebas dari bahan-bahan kimia. Hadirnya sistem pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari sistem pertanian berbasis kimiawi, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sistem pertanian berkelanjutan seringkali disebut sebagai suatu konsep pemikiran di masa depan karena tidak hanya memberikan manfaat kepada manusia saat ini, akan tetapi juga pada waktu yang akan datang di kemudian hari. Nah, dapat kita lihat di dalam video ini ada beberapa limbah dari limbah dapur. Ada itu air leri, ada limbah pertanian yaitu akar bambu, dan masih banyak limbah-limbah lainnya yang terkadang kita tidak gunakan di jadi petani berkelanjutan selain untuk mengkonsumsi hasil pertaniannya sendiri, juga untuk dipasarkan. Nah, salah satu tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi petani. Apabila pemasaran berjalan dengan baik, maka akan memberikan keuntungan pada semua pihak yang terlibat, dan itu mendukung nilai ekonomi masyarakat tetap bertahan bahkan meningkat dari hasil penjualan. Di pasar ini sangat mendukung dikarenakan tidak semua hasil panen yang ada di pasar sentral Sinjai mengandung bahan kimiawi, dan dapat juga kita lihat nilai ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di pasar tradisional sentral Sinjai.